Shalom sahabat. New Chapter Message pada kali ini berjudul Memberi Persembahan dalam Ibadah. Mari kembali kita baca kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah sahabat, salah satu ciri dari ibadah atau kebaktian adalah adanya persembahan. Nah, kata persembahan di dalam ayat ini berasal dari kata asli bahasa Yunani, yaitu tusia, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris a sacrifice atau victim, yang berarti pengorbanan atau korban. Nah, kata tusia ini berasal dari akar kata tuo yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to sacrifice atau mengorbankan dalam bahasa Indonesia, atau juga diterjemahkan dengan kata yang lain yaitu to slay atau kill, yaitu bantai atau membunuh, atau slaughter, yaitu pembantaian. Nah sahabat, jadi persembahan yang dimaksud di sini adalah pengorbanan. Tentu bentuk pengorbanan itu adalah sama dengan penderitaan. Ini sejajar dengan pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kita umat percaya, orang Kristen, dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga dikaruniakan penderitaan, yaitu menderita atau ikut menderita bagi Kristus. Nah, pengorbanan atau penderitaan itu haruslah sampai pada kematian. Nah, kematian tentu ya di sini yang dimaksud adalah kematian terhadap keinginan atau kehendak diri sendiri, kematian terhadap kepentingan diri sendiri. Dengan demikian, kita hanya memiliki kepentingan Bapa saja. Yang tersisa atau yang kita punyai satu-satunya hanyalah kehendak Bapa. Nah, itulah sahabat mengapa kita sebagai orang percaya juga dilambangkan seperti domba. Seperti beberapa kali yang dilambangkan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang percaya atau pengikutnya, itu juga disebut sebagai domba. Nah, domba ini adalah hewan korban di dalam tradisi peribadatan orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan Dia sendiri adalah gembala dan kita disebut sebagai domba-dombanya. Pada kesempatan yang lain, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Nah, domba di sini merepresentasikan atau melambangkan adalah sebagai alat atau tools di dalam setiap peribadatan orang Yahudi pada zaman itu, yaitu untuk dipakai sebagai hewan korban, hewan persembahan. Nah, tentu pengertian ini sejajar dengan yang sering diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita sebagai orang percaya untuk mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, memikul salib ini sahabat adalah sebagai orang atau orang yang memikul salib adalah orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, atau orang yang sudah diputuskan untuk dihukum mati, hanya menunggu eksekusinya saja. Jadi memikul salib itu artinya kita sudah terdakwa mati. Ini seperti tadi yang saya katakan di atas, bahwa ini merepresentasikan atau melambangkan kita orang percaya harus mati terhadap kepentingan diri sendiri dan hanya hidup bagi kepentingan Tuhan dan kerajaannya saja. Nah, inilah pengertian persembahan di dalam ayat ini, yaitu pengorbanan. Nah sahabat, selamat memberi persembahan yang benar di dalam setiap peribadatan kita yang sejati. Sola Gracia.